Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Kumasari dan di sini saya bertugas sebagai moderator. Saya berasal dari kelompok 4 dan saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Muhammad Nuzul Mufid, Rini Rosita Baru Ritonga, Asrul Fauzan, Istiqomah, Mulia Ulfa, dan Rizky Hermawan. Baiklah, saya akan mempresentasikan bagian dari latar belakang Tesla dan PS Toyota. Pada tahun 2010, Toyota membelikan saham Tesla serta menjalin kerjasama yang baik. Teknologi telah menjadikan basis mobilisasi Toyota yang pertama, yaitu Toyota BUA4EV, RUS4EV. Namun, 4 tahun kemudian, Toyota menghentikan kerjasama tersebut dengan menjual semua saham Tesla. Menurut berbagai sumber, karena ada bentrokan budaya di sana. Mereka kemudian memutuskan untuk berpisah dan mengambil jalan mereka sendiri-sendiri. Asal-usul Tesla dan Toyota. Tesla didirikan tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Ding dengan Elon Musk sebagai tahun 2008. Elon Musk menjadi CEO dan pertumbuhan Tesla yang mencegangkan dimulai dari sini. Pada 2020, dengan beroperasinya Vestor pada awal Tesla Gigafactory di Cina telah mampu memproduksi 250.000 mobil listrik per tahunnya. Sedangkan Toyota didirikan oleh Kiichiro Toyota pada tahun 1937. Saat ini Toyota memproduksi 10 juta mobil setiap tahunnya dan menjadikan Toyota sebagai perusahaan manufaktur otomotif terbesar di dunia. Perbedaan Tesla dan Toyota. Nah, yang pertama, Tesla, yaitu Tesla menggunakan mesin listrik atau baterai yang berfungsi untuk menggerakkan motor pemutar roda. Nah, cara kerjanya itu tidak jauh berbeda dengan cara kerja mainan mobil remote control. Dan mesin listrik ini juga hanya menggunakan 20 spark lipat bergerak untuk sehingga proses maintenance-nya jadi lebih mudah dan juga lebih mudah untuk diproduksinya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Toyota. Sedangkan Toyota ini dia menggunakan mesin pembakar internal atau bahan bakar seperti bensin yang untuk menghasilkan energi yang mendorong piston dan kemudian dia digunakan untuk menggerakkan roda mobil. Nah, untuk bisa bergerak, mobil konvensional ini dia menggunakan 2000 spark lipat bergerak. Keunggulan teknologi Tesla. Sebenarnya mobil listrik atau Tesla lebih pas disamakan dengan smartphone. Ada 3 komponen utama pada Tesla, yaitu prosesor, baterai, dan software. Tesla investasi habis-habisan untuk mengembangkan ketiganya. Tesla bahkan membajak engineer dari Apple untuk mengembangkan dan memproduksi baterai berbasis lithium ion. Sel yang semakin kesini semakin efisien. Tesla dengan mengembangkan softwarenya secara in-house dan seperti smartphone, software yang ada dalam mobil listrik itulah justru yang memberikan nilai dan pengakuan pengguna yang berbeda dari satu mobil dengan mobil lainnya. Dan sama juga seperti smartphone, Tesla bisa dapetin fitur terbaru dan pengalaman yang lebih dari sebelumnya. Bulan teknologi Toyota juga sudah mengembangkan mobil ramah lingkungan, tepatnya mobil hybrid sebagian listrik dan sebagian bensin. Tapi sayangnya Toyota enggak tertarik untuk serius mengembangkan full electric diesel mobil listrik juga sepenuhnya. Toyota juga mengembangkan solid state baterai yang digadang-gadang akan berevolusi dunia mobil listrik, walaupun beberapa kalangan meragukan teknologi dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Bahkan salah satu produsen mobil listrik, Fiskars, untuk meningkatkan upaya mereka mengembangkan solid state mobil listrik. Toyota memproduksi dan menjual semua jenis mobil di semua rentang harga. Hal ini biasanya dilakukan oleh pengusaha pasar karena mereka dituntut untuk terus bertumbuh
Jadinya yang akhirnya ekspansilah ke semua arah, bahkan ketika akhirnya Toyota memutuskan untuk masuk ke pasar mobil listrik. Toyota berencana langsung meluncurkan 6 tipe mobil listrik hingga 2025 nanti. Toyota yang mengandalkan dealer untuk mendistribusikan dan menjual langsung mobil-mobilnya. Kelemahan Tesla dan Toyota. Mobil Tesla memiliki keterbatasan jarak maksimal. Yang bisa ditempuh mobil Tesla adalah 120 km per jam. Kecepatan mobil Tesla juga terbatas karena mesin tidak dimodifikasi. Mobil Toyota tidak memiliki keterbatasan jarak yang maksimal yang tidak bisa ditempuh dalam waktu 120 km per jam. Kecepatan mobil Toyota juga terbatas karena tidak bisa dimodifikasi. Kekurangan Toyota modelnya pasaran, teknologinya kuno dan larinya kurang kencang. Baiklah, saya akan menutup hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan, kami semua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.